Saya akan melanjutkan pelajaran hermeneutics masih pada sesi yang pertama, dan ini bagian yang terakhir, bagian yang ke-6, mungkin agak pendek. Kita saat ini mulai mempelajari yang tempoh hari sudah saya singgung. Poin D ini tentang yang disebut textual criticism, atau yang juga kadang-kadang disebut lower criticism. Tapi saya kira textual criticism itu lebih banyak digunakan. Nah, apa istilah ini mungkin terasa asing bagi saudara? Ini adalah suatu usaha untuk menentukan kata-kata yang orisinal dari suatu teks. Saya sudah katakan bahwa Alkitab yang asli itu tidak ada. Autograf itu sudah musnah. Dan yang ada hanya manuskrip-manuskrip itu. Salinan-salinan. Dan semua sudah mengandung kesalahan. Jadi karena itu kita perlu menduga-duga. Dengan membanding-bandingkan manuskrip-manuskrip yang ada itu, kita menduga-duga autografnya itu apa? Kata-kata yang orisinal itu apa? Ya, jadi memang textual criticism ini perlu karena manuskrip yang asli sudah tidak ada lagi. Dan manuskrip-manuskrip yang sekarang ini kan salinan-salinan atau kopi-kopi itu sudah mengandung kesalahan-kesalahan. Jadi pada waktu kita membaca 2 atau lebih manuskrip, dan ternyata kita melihat ada perbedaan, maka kita harus memperkirakan atau menduga-duga apa kata-kata yang orisinil. Kata-kata dari autografnya itu bagaimana? Nah, itu dilakukan dengan membandingkan manuskrip-manuskrip yang ada. Dan untuk itu ada rumusnya, saudara ya, dalam membandingkan itu. Rumusnya jangan dicari dalam Alkitab. Rumusnya itu sebetulnya akal sehat saja, tapi jelas memang benar ya, sekalipun hanya akal sehat tetapi benar. Ada 2 rumus yang sering dipakai, yaitu pertama saudara, makin kuno suatu manuskrip, berarti makin dekat manuskrip itu dengan autografnya. Dan karena itu biasanya makin kuno, makin dipercaya. Makin baru manuskrip itu, berarti dia makin dekat ke arah kita, dan berarti dia makin jauh dari autografnya atau aslinya. Karena itu makin tidak dipercaya. Jadi biasanya biarpun manuskrip yang kuno itu 2 cobaan ya. Seperti dalam Markus pasal 16 itu, dikatakan 2 manuskrip yang paling kuno tidak mempunyai Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Nah, mayoritas yang manuskrip-manuskrip baru yang lebih dekat ke arah kita mempunyainya. Dan tempoh hari saya mendengarkan di YouTube ada satu pendeta, entah siapa namanya, mengecam saya, bodoh-bodohin saya, katanya karena saya sesat atau apalah. Karena saya tidak mempercayai keaslian dari Markus 16 ayat 9 sampai 20, dan dia memberikan argumentasi bahwa itu asli karena mayoritas manuskrip Yunani mempunyai Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Nah, dia tidak ngerti rumus ini, saudara. Jadi kalau dia ngerti rumus ini, maka dia mestinya tahu bahwa tidak peduli banyak atau sedikit. Kalau banyak itu manuskrip yang baru, sedangkan yang kuno itu cuma 2 saja yang tidak mempunyai, maka yang kuno itu yang lebih diterima. Jadi makin kuno suatu manuskrip, makin dekat manuskrip itu dengan autografnya. Manuskrip tertentu abad kedua atau abad ketiga itu kuno. Kalau dibandingkan dengan manuskrip yang baru yang abad ke-10 atau 11, loh ya, biarpun yang abad 10-11 itu ada 200 manuskrip, tidak ada gunanya kalau mereka itu baru mendekati kita. Jelas yang dipercaya yang kuno. Jadi ini suatu rumus yang saya kira
Sangat-sangat logis. Kalau saudara menyalin satu salinan, lalu salinan saudara disalin lagi oleh orang lain, disalin lagi sampai 1000 kali, maka yang paling dekat dengan aslinya, yang penyalin-penyalin pertama itu pasti lebih benar dari penyalin yang terakhir. Nggak bisa tidak. Karena yang belakangan itu nyalin dari yang kuno itu. Saya kira saudara pernah tahu ada suatu permainan yang seringkali dibuat permainan kalau ada camp gereja gitu ya. Pesertanya disuruh baris dalam 2 baris. Masing-masing katakanlah 20 orang. Lalu yang paling depan 2 orang disuruh maju dan dibisiki suatu kalimat. Lalu dia mesti kembali ke barisannya. Dan orang yang paling depan membisikkan kalimat itu ke orang yang kedua. Orang yang kedua membisikkan ke orang yang ketiga. Orang ketiga membisikkan ke orang yang keempat. Dan seterusnya sampai 20. Nanti orang yang terakhir disuruh ngomong, maju ke depan dan disuruh ngomong. Apa kalimatnya? Kita bisa melihat ternyata kalimatnya jadi beda sama sekali. Jadi saudara, penyalinan juga. Mungkin sudah ngomong ini karena kan diucapkan bisa salah dengar. Penyalinan sama saja saudara, apalagi bahannya itu sudah saya katakan bahannya itu bahan yang primitif. Tulisannya seringkali kabur. Nyalin makin jauh dari manuskrip aslinya, maka itu makin banyak kesalahannya. Jadi ini jelas-jelas sesuatu yang sangat-sangat logis. Dan ini yang biasanya memang diterima. Waktu ada perbedaan dilihat yang lebih kuno yang mana. Yang lebih kuno biasanya yang diterima. Itu rumus pertama. Sekarang rumus yang kedua saudara. Bacaan yang lebih sukar. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah more difficult reading. Bacaan yang lebih sukar. Atau mungkin bisa diartikan bacaan yang lebih tidak masuk akal. Memang bukan berarti tidak masuk akal sama sekali ya. Kalau tidak masuk akal sama sekali, itu memang tidak bisa diterima. Tetapi kalau bacaan itu lebih sukar atau lebih tidak masuk akal, maka itu yang lebih dipercaya. Nah, saudara mungkin merasa aneh ya kalau mendengar pertama kali, kok aneh? Mestinya kan yang lebih masuk akal yang diterima. Tidak. Yang lebih tidak masuk akal, yang lebih sukar, itu yang diambil. Nah, lagi-lagi prinsip ini diambil berdasarkan suatu pemikiran logis. Bahwa penyalin manuskrip itu lebih mungkin untuk mengubah dari yang tidak masuk akal menjadi yang masuk akal. Daripada sebaliknya, mengubah dari yang masuk akal menjadi yang tidak masuk akal. Nah, karena yang lebih mungkin itu adalah mengubah ini ya, yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Berarti yang masuk akal yang salah kan? Ya, ini yang lebih mungkin. Nah, kalau kebalikannya, mengubah dari yang masuk akal menjadi tidak masuk akal, itu tidak memungkinkan. Jadi kadang-kadang penyalin itu pada waktu dia membaca dengan benar sebetulnya. Tapi dia baca dan dia pikir, ini kok kalimat tidak masuk akal ya. Pasti salah yang dulu nyalin ini. Jadi tak ganti saja menjadi yang masuk akal. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi yang masuk akal ini karena diubah lalu menjadi masuk akal. Jadi ini yang salah justru. Karena itu pada waktu ada 2 pembacaan dari 2 manuskrip. Yang satu lebih sukar, yang satu lebih mudah. Yang diterima biasanya adalah yang lebih sukar. Yang lebih tidak masuk akal itu yang lebih benar. Sekarang saya berikan contoh saudara ya. Pertama poin A saudara. Matius 6 ayat 13b. Juga Matius 17 ayat 21. Kalau saudara periksa dalam buku-buku tafsiran, dikatakan bahwa 2 bagian ini kan termasuk dalam tanda kurung tegak kalau dalam Alkitab fisik LAI ya. 2 ayat ini tidak ada dalam manuskrip-manuskrip yang kuno. Dan karena itu dianggap sebagai tambahan yang tidak ada dalam autografnya. Demikian juga dengan Markus 16, 9-20 itu
Dua manuskrip yang paling kuno tidak mempunyainya. Banyak yang baru-baru yang mempunyainya, tapi yang dipercaya adalah yang kuno. Dan karena itu maka itu dianggap sebagai suatu tambahan yang tidak ada dalam autografnya. Sekarang saudara, contoh untuk poin yang kedua ini. Tadi itu contoh untuk poin yang pertama. Sekarang contoh untuk poin yang kedua. Saya berikan satu ayat yang paling ruwet di dalam Alkitab. Di dalam persoalan perbedaan manuskrip. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 terjemahan kita ya, coba kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 18 terjemahan kita ini sama sekali sudah tidak cocok sebetulnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ini pangkuan sudah salah, mestinya dipelukan gitu, dada ya, dada Bapa. Dialah yang menyatakannya. Saudara, saya soroti ini ya. Kata-kata anak tunggal Allah itu terjemahan kita. Tapi saudara, dalam istilah anak tunggal Allah atau bagian ini terdapat textual problem. Textual problem itu saudara suatu istilah yang harus saudara tahu. Problem teks kalau terjemahkan, di mana ada perbedaan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Maka itu disebut sebagai textual problem. Jadi ini istilah yang harus tahu. Kalau nyari dalam kamus mungkin agak repot, tetapi mungkin bisa ketemu. Saya tidak tahu mencari. Nah, saudara bisa memperhatikan terjemahan-terjemahan Alkitab bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang berbeda satu sama lain dalam hal ini. Mari kita lihat di dalam Bible Works Yohanes 1 ayat 18. Ini dikatakan anak tunggal Allah. Lalu King James menerjemahkan the only begotten son, satu-satunya anak yang diperanakkan. RSV menerjemahkan the only son, satu-satunya anak. NIV, God the one and only, satu-satunya Allah. Kata memperanakannya tidak ada. Lalu NASB, the only begotten God. Perhatikan ya, beda semua ya. Satu-satunya Allah yang diperanakkan. ASB update sama ya. Lalu sekarang ASV the only God, satu-satunya Allah. Ya, ini mungkin hampir sama dengan ini, tapi kata-katanya saja berbeda. Lalu coba cari ASV the only begotten son, satu-satunya anak yang diperanakkan. Sama dengan King James ya. King James sama di sini. Lalu kita lihat New King James sama juga, the only begotten son. Lalu YLT, the only begotten son juga. Saudara, jadi ada berapa variasi? 4 atau 5 saya tidak tahu. Banyak. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan Inggris yang lain, mungkin muncul lebih banyak lagi. Mengapa? Karena saudara, dalam kasus ini ada 4 golongan manuskrip yang berbeda-beda. Biasanya kalau ada problem teks, itu 2 kelompok manuskrip. 3 saja saya kira sangat jarang ditemui. 2 golongan biasanya. 3 mungkin ada. Tapi 4 golongan manuskrip mungkin ya. Mungkin. Ini adalah satu-satunya kasus. Jadi dalam bahasa Yunaninya, bahasa Yunani saudara, ini masih bahasa asli. Itu ada 4 kelompok manuskrip dengan teks yang berbeda-beda untuk bagian itu saja. Ya. Teks yang pertama hanya menuliskan the only begotten, satu-satunya yang diperanakkan. Teks yang kedua mengatakan the only begotten son, satu-satunya anak yang diperanakkan. Teks yang ketiga menuliskan, ini kalau diterjemahkan loh ya, kalau ini kan masih dalam Yunani, tapi Yunani terjemahkan ke Inggris, jadi kayak gini. The only begotten son of God, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Dan teks yang keempat
menuliskan only begotten God. Tidak ada the. Tadi kalau NASB di sini mengandung the ya. Tetapi dalam Yunania tidak ada definite article atau kata sandang tertentu. Jadi only begotten God. Menerjemahkannya sama kalau ke Indonesia. Satu-satunya Allah yang diperanakkan. Dari 4 ini saudara coba pikirkan. Yang paling sukar pembacaannya yang mana? Yang paling tidak masuk akal yang mana? Coba perhatikan the only begotten. Satu-satunya yang diperanakkan. Ini sebetulnya dengan gampang dimengerti. Tidak sukar ini. Yang kedua lebih-lebih lagi. The only begotten son. Satu-satunya anak yang diperanakkan. Tentu ini bukan bacaan sukar. Lalu yang ketiga. The only begotten son of God. Satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Lagi-lagi tidak sukar. Tapi yang satu ini saudara. Only begotten God. Satu-satunya Allah yang diperanakkan. Ini membuat orang mikir ya. Allahnya ini ada berapa? Kok bisa ngomong satu-satunya Allah yang diperanakkan? Jadi jelas bahwa ini adalah bacaan yang paling sukar. Nah karena itu sudah kebanyakan penafsir menganggap bahwa nomor 4 ini adalah yang benar. Dengan alasan pertama ini didukung oleh manuskrip yang paling kuno. Kedua ini merupakan bacaan yang lebih sukar atau yang lebih tidak masuk akal. Seperti sudah saya katakan di atas. Kalau ada perbedaan manuskrip biasanya bacaan yang lebih sukar atau yang lebih tidak masuk akal yang diterima. Dengan suatu anggapan bahwa penyalin manuskrip itu lebih mungkin untuk mengubah dari yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Daripada sebaliknya mengubah dari yang masuk akal menjadi yang tidak masuk akal. Nah saudara, dalam peristiwa ini kalau yang benar itu adalah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, itu 3 itu sudah jelas. Tidak sukar. Ada apa penyalin mengubah menjadi bacaan nomor 4 yang rasanya tidak masuk akal. Tapi sebaliknya, kalau nomor 4 yang benar, waktu penyalin itu mau menulis, dia pikir ini gak masuk akal. Mungkin penyalin di atasku ini menyalin secara salah. Jadi dia lalu mengubahnya. Ada yang mengubah menjadi nomor 1, ada yang jadi nomor 2, atau ada yang menjadi nomor 3. Mari kita kembali ke atas untuk melihat ya. Kalau ini yang benar, the only begotten, satu-satunya yang diperanakkan. Ini bacaan yang sudah dengan gampang dimengerti. Ada apa penyalin kelompok kedua itu menambahkan kata son? Lucu, tidak masuk akal. Lebih lagi penyalin kedua menambahkan son of God. Ada apa? Begitu banyak penambahnya. Dan ada apa lagi? Ini suatu kegilaan. Penyalin keempat menambahkan kata God. Membuat bacaan pertama yang sudah masuk akal menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Sekarang, kalau yang benar itu adalah yang kedua. The only begotten son sangat masuk akal, sangat gampang. Tidak ada yang jadi masalah dengan kata-kata ini. Satu-satunya anak yang diperanakkan. Ada apa yang pertama ini membuang kata sannya. Dan ada apa yang ketiga ini menambahkan kata-kata of God. Dan ada apa yang keempat ini mengubah son menjadi God. Tidak mungkin saudara. Juga kalau sekarang yang ketiga yang benar, the only begotten son of God, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan. Laki-laki ini sangat mudah, tidak ada masalah. Ada apa penyalin kelompok pertama membuang son of God?
ada apa penyalin kelompok kedua membuang kata-kata of God? Dan ada apa penyalin kelompok keempat membuang kata-kata son of? Sehingga menjadi only begotten God, suatu kata-kata yang sangat sukar, yang sangat tidak masuk akal. Jadi saudara, kalau yang benar itu satu, atau dua, atau tiga, rasanya tidak memungkinkan ada perubahan-perubahan seperti itu. Tapi sekarang bagaimana kalau bacaan yang paling sukar ini yang benar? Yang benar adalah yang keempat, only begotten God, satu-satunya Allah yang diperanakkan. Maka saudara, yang pertama ini pada waktu menyalin, dia melihat only begotten God ini gimana toh? Pasti penyalin di atasku ini salah. Jadi dia buang kata God untuk membuat kata-kata itu menjadi bisa dimengerti. Jadi dia tuliskan the only begotten, satu-satunya yang diperanakkan. Nah, penyalin yang kedua tidak mau membuang satu kata. Kalau penyalin pertama membuang satu kata, dia bilang enggak, ini enggak, kata enggak boleh dibuang. Kata itu mesti ada, tapi mungkin salah tulis. Jadi dia ubah kata God menjadi kata son dan menghasilkan the only begotten son. Lalu yang ketiga punya pemikiran lain, dia juga bilang ini nomor 4 ini salah ini. Aku nyalin dari orang yang salah salin. Tapi kata God-nya aku tidak mau buang. Itu ada, mungkin memang ada. Lalu dia tambahkan kata son of. Jadi the only begotten son of God. Jadi saudara, kita melihat di sini kalau pembacaan yang paling sukar itu memungkinkan penyalin-penyalin lain mengubah. Tapi kalau pembacaannya itu gampang, tidak ada kemungkinan yang lain mengubah. Jadi karena itu sangat logis saudara ya. Kalau ada pembacaan yang mudah dan sukar, yang dipilih adalah pembacaan yang lebih sukar, yang lebih tidak masuk akal. Karena logikanya yang tidak masuk akal diubah menjadi yang masuk akal. Berarti yang masuk akal itu yang sudah diubah, itu yang salah. Ya, jadi ini tentang textual criticism, saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Sekarang saudara, kita membahas poin E, historical criticism atau higher criticism. Tadi kan lower, ini higher. Historical criticism yang bersifat sejarah. Saudara, ini saya tidak terlalu banyak urusi ya. Ini mempelajari siapa yang mengarang suatu kitab, saat penulisannya kapan, dari mana, dan juga situasi pada saat penulisan kitab, ditujukan kepada siapa originalnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, higher criticism ini mempelajari latar belakang dari suatu kitab, dari kitab suci. Memang kitab-kitab tertentu ya, seperti 1 Korintus, Galatia, itu kadang-kadang bagian-bagian tertentu tidak bisa dimengerti dengan baik atau benar kalau kita tidak tahu latar belakangnya. Tapi saudara, pada umumnya pada waktu mempelajari poin E ini ya, mau mempelajari latar belakang dari satu kitab, ini luar biasa sering, bahkan bisa dikatakan pada umumnya. Kita cari siapa yang nulis, wah itu sudah muncul perdebatan tidak karu-karuan. Misalnya 5 kitab Musa, itu perdebatan luar biasa. Yang nulis itu Musa atau teori liberal yang mengatakan JEDP itu ya, 4 sumber dan sebagainya. Demikian juga Matius, Markus, Lukas, ini siapa ngambil dari siapa atau ngambil dari sumber yang namanya Q dan sebagainya. Saudara mempelajari hal seperti itu, ruwetnya luar biasa, dan seringkali kita akhirnya tidak sampai pada kesimpulan apapun, tidak bisa memutuskan siapa yang ngarang kitab itu. Kitab Ibrani misalnya, dicari siapapun tidak tahu. Orang dulu misalnya seperti John Owen, John Calvin,
Boleh dikatakan semua menganggap Paulus. Tapi orang sekarang mikir, semua surat Paulus dikatakan dari Paulus. Mengapa surat Ibrani kok tidak ada kata-kata dari Paulus? Tidak mungkin itu Paulus. Jadi siapa? Wah, memperdebatkan tuh ramenya tidak karu-karuan. Ada yang menduga Apolos dan sebagainya. Sudah pelajari sampai mendem, bisa-bisa tidak ketemu. Tidak ada keputusan yang jelas. Siapa penulisnya? Saat penulisan juga mempelajari seperti itu. Misalnya kitab Wahyu. Ada mengatakan tahun berapa? 60-an Masehi. Ada mengatakan tahun, saya lupa 60-an atau 70-an. Tapi ada mengatakan 90-an mendekati 100. Dan itu pro kontra habis-habisan. Ditulis dari mana? Dari tempat ini atau dari tempat ini? Tujuannya siapa? Saudara, karena itu kalau saudara melihat kitab-kitab yang saya buat eksposisinya, saya sangat jarang, kalau pernah, boleh katakan tidak pernah, membahas hal-hal ini. Jadi ini cuma anjuran, kalau saudara mau mempelajari terserah. Tapi kalau mempelajari ini seringkali cuma kita membuang waktu dengan percuma. Sudah ruwet mikirnya, bacanya banyak sekali, akhirnya tidak ada keputusan. Mungkin kitab-kitab tertentu bisa ada keputusan, tapi banyak yang tidak bisa ada keputusan. Nah, jadi ini kalau teologi memang diajar, tapi dari situ justru saya melihat, buat apa saya pelajari? Bang, setiap kali dipelajari gak ada keputusannya, paling-paling cuma mungkin ini lebih mungkin dari itu, tapi kemungkinannya sama-sama kuat atau apapun, ya sudah. Saya tidak mempelajari lagi. Ya, jadi ini tentang historical criticism atau higher criticism. Sekarang poin F. Hanya ada satu penafsiran yang benar. Ini sesuatu yang harus dicamkan ya. Kalau kita menafsirkan dan kita banyak baca buku tafsiran, lalu terjadi perbedaan penafsiran. Yang satu bilang artinya A, yang satu bilang artinya B, dan betul-betul berbeda, tidak bisa digabungkan, maka rumusnya hanya ada satu penafsiran yang benar. Dalam penafsiran hanya ada satu penafsiran yang benar, dan itu adalah penafsiran yang sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dengan teks itu. Nah, kalau saudara ketemu banyak orang yang mengatakan seperti ini, arti teks itu adalah apa artinya menurut saya atau bagi saya. Coba renungkan ya. Arti teks itu adalah apa artinya menurut saya atau bagi saya. Kalau kata-kata ini kita aminkan, kalau ini memang benar, kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa seseorang itu salah. Apalagi mengatakan sesat, bidat-bidat yang sesat. Loh, dia mau nafsirkan menurut dia, bagi dia seperti itu, kok mau apa? Jadi kata-kata ini tidak mungkin bisa kita terima. Arti teks itu bukanlah apa artinya menurut saya atau bagi saya. Tapi arti teks yang benar adalah apa artinya sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dengan teks itu. Jadi pada waktu menafsirkan, kita berusaha membandingkan ayat itu dengan ayat-ayat lain dan sebagainya untuk mengetahui apa yang Allah maksudkan dengan teks itu. Jadi saudara, kita tidak bisa membahas satu teks dan lalu menghasilkan banyak penafsiran dan lalu berkata bahwa semua dipimpin Roh Kudus, jadi semua benar. Tidak bisa, saudara. Jadi, kalau ada banyak aliran dalam Kristen, dan mereka mungkin sekali menggunakan ayat-ayat yang sama, cuma ditafsirkan beda, saudara, jangan sekali-kali berkata bahwa semua aliran ini dipimpin oleh Roh Kudus, dan mereka semua benar. Ini omong kosong. Kalau beda, apalagi bertentangan, berlaku rumus ini.
Dua hal yang bertentangan. Tidak mungkin bisa benar semua. Suatu ayat yang satu bilang artinya A, yang satu bilang artinya B. Tidak bisa artinya dua-dua benar. Salah satu benar bisa, dua-dua salah bisa. Ternyata yang benar artinya C. Mungkin. Tapi setidaknya pokoknya ada banyak pandangan. Yang benar itu maksimum satu. Tidak bisa lebih dari satu. Jadi jangan, ini orang-orang yang sok damai ya. Sok cinta damai. Jangan gegeran lah. Mereka nafsir seperti itu ya sudah. Roh Kudus pimpin mereka seperti itu kok. Banyak aliran ya sudah. Masing-masing dipimpin Roh Kudus semua benar. Kayaknya omongan orang yang sok damai. Tapi goblok. Ini tidak ada logikanya sama sekali. Dua hal yang bertentangan tidak bisa benar semua. Jadi, kalau dalam suatu persoalan tertentu, misalnya dalam persoalan bahasa roh, ada perbedaan tentang Protestan dan Pentakosta atau karismatik. Memang banyak ya. Misalnya Pentakosta karismatik mengatakan orang harus bahasa roh. Protestan berkata tidak harus. Itu karunia kok. Ada yang dikasih, ada yang tidak. Pentakosta bilang itu bisa diusahakan. Itu bisa dipelajari. Kalau hari Pentakosta mereka biasanya ada hari khusus. Ya pada hari itu maju ke depan, siapa yang mau tumpangi tangan dan sebagainya. Diusahakan. Dipelajari, ayo ucapkan dan sebagainya. Protestan biasanya berkata bahasa roh itu karunia. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa diusahakan. Tinggal kita dikasih atau tidak. Apakah bisa dua-dua benar? Tidak ada kemungkinan, saudara. Salah satu benar, salah satu salah. Tidak bisa tidak. Juga tentang kesembuhan. Protestan laki-laki seringkali berbeda, bertentangan dengan golongan Pentakosta atau karismatik dalam urusan kesembuhan. Misalnya, pokoknya kita berdoa, pokoknya kita beriman, kita taat, sembuh itu pasti. Itu Pentakosta dan karismatik. Pada umumnya, saya tidak bilang semua. Protestan pun bisa beda kok. Tapi Protestan bilang tidak. Kita boleh berdoa, tapi sembuh atau tidak, tergantung Tuhan mau sembuhkan atau tidak. Maka saudara, dalam perbedaan-perbedaan seperti itu, ingat ya, hanya ada satu yang bisa benar. Jadi jangan bilang dua-dua benar hanya demi perdamaian. Tidak bisa. Ini urusan kebenaran. Kalau perlu gegeran ya lebih baik gegeran. Tapi pertahankan kebenaran. Daripada kompromikan kebenaran lalu cari damai. Bukan itu caranya Kristen. Karena itu saudara, kalau saudara mendengar seseorang dari aliran yang berbeda sedang mengajar atau berkhotbah, jangan saudara lalu berkata, oh itu pandangannya aliran itu. Ini pandangan aliran saya. Tapi dua-duanya benar. Ini sikap yang salah. Saudara harus melihat argumentasi atau dasar Alkitab orang itu beserta penafsirannya. Kalau cuma punya ayat, yang paling sesat pun punya ayat, saudara. Saksi Yehova itu mungkin adalah ajaran dengan dasar ayat yang terbanyak dalam tulisan-tulisan mereka. Yang ranking kedua adalah ayat Advent mungkin. Dibandingkan dengan tulisan-tulisan Kristen. Tulisannya Saksi Yehova maupun Advent jauh lebih banyak dasar ayatnya. Lah, tapi dasar ayatnya itu penafsirannya bagaimana? Jadi jangan diterima hanya karena mereka punya dasar ayat. Tapi kita mesti melihat penafsirannya. Nah, karena itulah kita mempelajari hermeneutics. Jadi saya ingin tekankan ya, seluruh pelajaran hermeneutics ini tujuan saya bukan menjadikan saudara penafsir. Tujuan saya bukan supaya saudara betul-betul bisa baca ayat lalu menafsir sendiri. Bukan itu.
Karena untuk bisa seperti itu, saya pun belum tingkatnya, saudara. Harus ngerti bahasa asli, harus tahu latar belakang orang pada zaman itu, tradisinya dan sebagainya, dan penguasaan Alkitabnya harus luar biasa, baru memungkinkan kita tuh menafsir, dan lalu juga mesti punya karunia penafsiran. Jadi maunya apa saya ngajarkan hermeneutiks ini? Supaya dengan saudara tahu rumus-rumus hermeneutiks, hukum-hukum hermeneutiks. Kalau saudara melihat ada ajaran memberikan dasar ayat, saya bisa melihat, oh orang ini punya dasar ayat, tapi tafsirannya salah. Tidak cocok dengan rumus ini. Persetan dia punya dasar berapa puluh, buang semua. Jadi saudara harus melihat pandangan yang berbeda itu. Dasarnya apa? Tafsirannya bagaimana? Dan lalu saudara bandingkan dengan argumentasi atau dasar kitab suci saudara beserta penafsirannya. Dan lalu mengambil kesimpulan mana yang benar. Ini juga kalau saudara melihat suatu perdebatan ya. Kalau saudara melihat suatu perdebatan, saya melihat komen-komen dari orang yang menonton perdebatan. Dan menurut saya, mayoritas orang Kristen itu tidak ngerti bagaimana menilai di dalam satu perdebatan itu yang menang yang mana. Misalnya A debat dengan B. A memberikan dasar kitab suci 1, 2, 3, 4, 5. B memberikan dasar kitab 1, 2, 3, 4, 5. Tentu saja semua bisa memberikan dasar kitab suci untuk pandangannya. Yang menang menurut saya kalau saya nonton debat adalah orang yang berhasil menafsirkan ayat kitab suci pihak lawan. Bukan dengan cara memperkosa, tapi menafsirkan sedemikian rupa sehingga cocok dengan ayat-ayat yang dia berikan. Tapi biasanya kalau sudah melihat orang debat, ini memberikan ayat, itu memberikan ayat, tapi yang satu tidak bisa menafsirkan ayat pihak lainnya, dan sebaliknya sama-sama tidak bisa. Debat itu sebetulnya kita harus menghancurkan argumentasi pihak lawan dan mempertahankan argumentasi kita. Mereka menyerang ayat kita bisa mempertahankan atau tidak? Kita menyerang ayat mereka bisa mempertahankan atau tidak? Orang yang bisa mempertahankan punyanya, lalu bisa menyerang punya orang lain, sehingga menjadi harmonis dengan ayatnya dia. Itu yang menang. Nah, dalam kita melihat ada pandangan yang berbeda dengan pandangan kita, ini sebetulnya sama seperti orang debat. Kita punya ayat, kita punya tafsiran. Lalu muncul pandangan orang lain. Dia punya ayat, dia punya tafsiran. Orang itu bisa nafsirkan ayat kita sehingga sesuai dengan ayat dia, atau kita yang bisa nafsirkan ayat dia sehingga sesuai dengan ayat kita. Yang bisa berhasil tanpa perkosaan, itu yang menang. Jadi yang jelas jangan berkata dua-duanya benar, tiga-tiganya benar, dan sebagainya. Itu bodoh, itu omong kosong, dan itu tidak masuk akal. Kan saya lanjutkan. Tetapi saudara, sekalipun hanya ada satu penafsiran yang benar, tapi penerapannya bisa berbeda-beda atau banyak. Jadi penafsiran beda dengan penerapan. Penafsiran cuma satu yang benar. Penerapan bisa berbeda-beda. Misalnya ya, ayat ini sekarang. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya soroti bagian yang terakhir ini ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah ini kan yang diperintahkan ini mataharinya tidak boleh terbenam ya. Kalau mau betul-betul hurufiah ya. Berarti janganlah mataharinya terbenam.
kita mesti berusaha supaya matahari tidak terbenam sebelum amarah kita padam. Itu kan lucu kalau seperti itu. Bisakah kita mengusahakan matahari tidak terbenam? Bisa mungkin ya. Cepat-cepat naik pesawat, pergi ke jurusan matahari terbenam. Kalau pesawat kita cukup cepat, maka matahari tidak terbenam-benam, saudara. Karena dikejar terus sama pesawatnya. Tapi memang apakah arti ayat seperti itu? Kita wajar terus matahari jangan terbenam. Kalau sampai marah saya sudah padam, baru sudah kita turun dari pesawat balik, biarkan matahari terbenam. Gila yang nafsir seperti itu kan. Tapi percayalah saudara, ada banyak orang gila yang menafsir tidak karu-karuan. Kalau sudah melihat bahwa dalam debat Yudas masuk surga atau neraka, ini kelihatan tafsiran-tafsiran yang luar biasa gilanya, yang luar biasa kacaunya tidak karu-karuan. Kreatifnya luar biasa untuk menciptakan ayat yang tafsirannya betul-betul konyolnya bukan main. Tapi percayalah saudara, orang sesat itu kreatif luar biasa. Kalau nafsir yang tidak karu-karuan. Nanti dalam pelajaran hermeneutik selanjutnya sudah akan melihat hal-hal model semacam demikian. Nah, arti yang tadi salah. Arti yang benar, bukannya kita melarang matahari terbenam atau mengusahakan supaya tidak terbenam. Tapi amarahnya kita yang mesti cepat-cepat dipadamkan sebelum matahari terbenam. Artinya bukan hurufiah. Artinya kita tidak boleh menyimpan kemarahan atau kita tidak boleh mendendam. Itu satu-satunya arti yang benar dari potongan kalimat itu. Nah, tapi penerapannya pada waktu kita mengkhotbahkan, penerapannya itu bisa berbeda-beda. Untuk setiap jemaat kepada siapa kita berkhotbah. Karena itu tergantung dia sedang dendam kepada siapa dan karena urusan apa. Jadi misalnya kita bisa menerapkan ada orang utang kepada saudara tidak dibayar dan saudara sekarang dendam. Nah ini harus dibereskan. Tidak boleh simpan dendam. Orang lain lagi pacarnya direbut oleh orang lain. Marahnya setengah mati. Dendam setengah mati. Nah kita berikan penerapan ke arah sana. Penerapannya bisa berbeda-beda. Tetapi kalau arti ayatnya itu cuma satu. Ya, jadi kalau saudara berkhotbah memberikan banyak penerapan itu bagus. Membuat ayat yang sudah saya tafsirkan itu betul-betul mendarat dan orangnya bisa wah betul-betul menangkap. Wah, aku kena ini. Kena tegur. Bisa dia marah kalau dia orang yang tidak rohani. Tapi kalau dia orang yang rohani, dia bertobat. Tapi kalau tidak diterapkan, dia bisa tidak merasa. Misalnya kita berkata, jangan mencuri. Kita membahas hukum dalam Alkitab, hukum ke-8 ya. Jangan mencuri. Kalau kita cuma katakan jangan mencuri. Mencuri itu punyanya orang, saudara, ambil tanpa izin. Maka orang bisa tidak merasa, saudara. Memang penafsirannya benar. Tapi penerapannya buat bermacam-macam, saudara. Misalnya saudara bisa mencuri listrik. Jadi entah meteran saudara diapakan, jalannya lalu jadi pelan. Mestinya bayar 5 juta, saudara cuma bayar 2 juta. Lah saudara maling. Nah ini orang yang melakukan itu tidak bisa, tidak kerasa saudara. Tapi kalau tadi saudara katakan cuma jangan mencuri gitu saja, dia mengatakan aku tidak pernah nyolong, aku maling kapan aku maling. Lalu saudara terapkan untuk orang yang lain. Bayar pajak. Penghasilan 50 juta. Ditulis 5 juta. Pajaknya berkurang. Saudara memaling dalam hal pajak. Nah ini orang kerasa juga. Jadi saudara, pada waktu kita memberikan penerapan yang berbeda-beda, itu enggak masalah, itu bagus. Tapi kalau penafsiran, tidak bisa penafsirannya berbeda-beda. Ya,
Jadi ini poin ke-8. Sekarang kita poin ketiga. Sekarang kita masuk dalam poin keempat Romawi. Exegesis dan eisegesis. Ini dua hal yang sangat-sangat penting, saudara ya. Exegesis itu merupakan penerapan dari prinsip-prinsip hermeneutics. Juga ditambah bahasa asli dan apa dan sebagainya. Tradisi ditambah di semua, digabungkan juga ayat-ayat lain dari Alkitab. Untuk bisa menggali arti dari suatu teks sehingga kita mengerti secara benar. Dibahas, dipelajari sampai teks itu mengeluarkan arti yang benar. Maka itu namanya exegesis, dan ini benar dan harus dilakukan. Tapi kontras dengan exegesis, ada apa yang disebut eisegesis, di mana orang itu punya pandangan lebih dulu, lalu diserang pandanganmu udah Alkitabiah. Lalu dia cari dasar Alkitab, cari seadanya ayat untuk memasukkan pandangannya ke dalam ayat itu. Kalau saudara melihat debatnya tentang Yudas masuk surga atau masuk neraka itu, orang yang namanya sang debater ini, Rudi siapa itu, kelihatan sekali secara luar biasa jelas menggunakan eisegesis. Ayat-ayat yang sama sekali tidak ada hubungannya bisa dimasuki sama dia dengan ajaran dia dan dijadikan dasar bahwa Yudas itu selamat. Sebaliknya ayat-ayat yang jelas menunjukkan Yudas masuk neraka, dia tidak gubris. Nah saudara, saya berikan contoh yang lain tentang eisegesis, saudara. Ini contoh kuno. Ajaran Dr. Paul Yonggi Cho, gereja terbesar di Korea waktu itu ya. Nggak tahu sekarang dia bagaimana. Terakhir dia masuk penjara saya dengarnya. Korupsi atau apapun saya nggak tahu. Soalnya dia memberikan ajaran tentang Abraham yang melihat bahwa bintang-bintang dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6 berubah menjadi bayi-bayi. Untuk apa dia menafsir seperti ini, saudara? Dia punya buku, dan saya punya bukunya, yang berjudul Dimensi Keempat, dalam bahasa Inggris The Fourth Dimension. Dan dia berkata, kalau berdoa, jangan cuma minta kepada Tuhan. Misalnya saudara berdoa minta mobil. Jangan cuma berdoa, Tuhan berikan aku mobil. Tidak bisa. Kita mesti membayangkan Tuhan memberikan mobil. Mobilnya tuh warnanya apa? Mobilnya tuh mereknya apa? Membayangkan kita naik mobil itu, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, itu yang dia anggap sebagai kekuatan dimensi keempat yang bisa memberikan kuasa kepada doa kita sehingga doa kita dikabulkan. Jelas ajaran sinting, saudara ya. Tidak pernah ada dimanapun ajaran model seperti itu suruh bayangkan doanya sudah dikabulkan dulu. Tapi tentu dia ahli dalam membelokkan ayat sampai bisa mendapatkan ajaran seperti itu. Dan lalu dia salah satu menggunakan ayat ini. Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kita baca ayatnya sesungguhnya bunyinya bagaimana. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, di sini dia berkata, Abraham itu disuruh lihat ke langit itu, lihat bintang-bintang. Abram lalu melihat bintang-bintang itu. Dan dia bayangkan bintang-bintang itu lalu berubah jadi bayi-bayi.
Nah, itu kekuatan dimensi keempat. Dan akhirnya Abraham betul-betul berhasil punya anak dan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Dari sini dia lalu mendapatkan dasar bagi ajarannya tentang dimensi keempat, di mana orang harus membayangkan apa yang diinginkannya. Abraham kepingin bayi, ya bintangnya bayangkan sebagai bayi. Ya. Dan dengan demikian dia akan memperoleh apa yang dia inginkan itu. Bacaan ayat ini saudara, ada bayi di mana saudara? Cuma dilihat, disuruh hitung bintang. Jika engkau dapat menghitung. Sudah pasti Abraham tidak cukup gila untuk menghitung. Sampai jenggotannya keluar, sampai mati dia tidak selesai menghitung bintang. Ada, kata bayi saja tidak ada. Abraham bayangkan bintangnya jadi bayi atau melihat bintangnya jadi bayi. Tidak ada sama sekali. Lalu bagaimana Paul Yonggi Cho bisa mengatakan demikian? Itulah eisegesis. Pandangannya ada dulu. Tidak ada ayat. Cari ayat. Masukkan, paksakan. Eis itu into. Jadi pandangan itu dimasukkan ke dalam teks itu. Sehingga teks itu seolah-olah mendukung pandangan dia. Tapi jelas, teksnya tidak pernah berkata ada bayi apapun, apalagi bintangnya berubah jadi bayi. Ini cuma imajinasi tolol dan gila dari Dr. Paul Yonggi Cho. Dan percayalah yang nafsir model seperti itu luar biasa banyak. Saya berikan contoh yang lain, ini juga contoh ajaran kuno. Ya kuno enggak kuno teman. Ini tahun 90-an saya kira ya. Ajaran Toronto Blessing. Mungkin bagi saudara yang masih muda, saudara tidak tahu Toronto Blessing itu apa. Kalau saya tidak salah sekitar tahun 95 barangkali, saya tidak ingat persisnya, pokoknya 90-an. Muncul di kota Toronto pertama-tama, lalu nyebar ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia juga. Suatu praktek, ya mau tidak mau didukung dengan ajaran akhirnya, yang disebut Toronto Blessing atau berkat Toronto. Apa itu Toronto Blessing, saudara? Pertama-tama saya nulis buku itu adalah buku Toronto Blessing. Dan waktu pertama saya mendengar apa Toronto Blessing itu, dan ada jemaat saya yang mendorong saya, Pak Budi coba ngajar Toronto Blessing. Saya tidak tahu waktu itu Toronto Blessing apa, baru muncul. Apa sih Toronto Blessing? Orang bisa ketawa sampai berhari-hari tidak bisa berhenti. Orang bisa keceguan. Keceguan itu apa, Pak? Itu bahasa Jawa ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya kalau cukup, tidak mau berhenti, itu keceguan. Dan keceguannya berjam-jam sampai berhari-hari. Ada yang berguling-guling, ada yang nari-nari tanpa bisa dikuasai, tidak bisa dikendalikan. Dan itu satu gereja bisa separuh lebih terkena hal seperti itu. Dan itu dianggap lawatan Tuhan. Dan itu dianggap berkat. Lalu disebut Toronto Blessing. Waktu saya pertama mendengarkan prakteknya model seperti itu, saya bilang, gak. Aku ndak gila bahas ajaran sinting atau praktek gila. Yang mau percaya siapa ajaran seperti itu. Tapi alangkah kagetnya saya. Pada waktu Toronto Blessing itu masuk ke Indonesia. Boleh dikatakan semua gereja-gereja karismatik yang besar menerima. Ada satu yang besar yang menerima tidak, menolak tidak. Tapi pada umumnya yang besar menerima. Dan bagi saya betul-betul saya pikir semua yang menerima ini otaknya korslet.
Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kerohanian model apa kok bisa menerima praktek seperti itu? Dianggap lawatan Tuhan, dianggap berkat. Dan tentu saja akhirnya banyak orang menyerang, termasuk saya. Dan waktu diserang, maka orang-orang yang pro Toronto Blessing itu tidak bisa tidak harus mengeluarkan ayat-ayat sebagai dasar. Mula-mula saya yakin ini cuma praktek yang tidak ada dasar. Tapi karena diserang, mereka cari-cari Alkitab. Lalu menemukan ayat-ayat ke dalam mana mereka memasukkan doktrin mereka. Dan itu menjadi eisegesis, seakan-akan ayat ini mendukung praktek ataupun ajaran mereka. Dan ini contohnya saudara. Beberapa ayat, mari kita lihat. Poin A, ini yang mereka gunakan. Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Sebetulnya kalau saudara membaca ayat ini, maka sebetulnya tidak ada hubungannya apapun dengan Toronto Blessing. Tapi orang yang memang mencari-cari dasar untuk Toronto Blessing ini, lalu memaksakan ajaran itu masuk ke dalam ayat itu. Jadi saudara, hanya berdasarkan kata-kata mengurapi atau telah mengurapi, atau Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, khususnya kata kesukaan ini ya. Kan ketawa, dia terbahak-bahak, tidak bisa selesai sampai berhari-hari. Berarti sukacita. Nah ini ada Allah yang mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Dalam terjemahan NIV, by anointing you with the oil of joy. Dengan mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Dan lalu mereka berkata, ya aku tertawa karena aku sukacita lah, aku diurapi sama Tuhan kok. Lalu aku sukacita, lalu tertawa, terbahak-bahak. Dan mereka lalu beranggapan Toronto Blessing itu memang dari Allah. Sebetulnya saudara, orang sukacita itu apa memang ya tertawa terbahak-bahak? Orang tertawa terbahak-bahak itu kalau dengar lelucon. Bukan kalau sukacita. Sukacita itu biasanya cuma wajahnya berseri-seri. Senyum mungkin, tapi bukannya tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak dengar lelucon, bisa. Sampai ngekel-ngekel tidak bisa berhenti-berhenti, bisa. Tapi saudara, jelas sekali bahwa ayat ini sama sekali tidak ada urusannya dengan Toronto Blessing. Ya, kalau saudara memperhatikan ayat ini, maka dengan mudah saudara bisa melihat bahwa ayat itu sebetulnya berbicara tentang Yesus dan bukan tentang kita. Yesuslah yang diurapi dengan minyak sukacita itu. Dan karena itu Yesus memang hidup penuh dengan sukacita. Itu kita tentu setuju. Tapi pernahkah saudara lihat dalam Alkitab dia tertawa terbahak-bahak tanpa bisa ditahan selama berjam-jam seperti yang dilakukan oleh orang-orang gila yang terkena Toronto Blessing? Kalau dia tertawa mungkin, sekalipun Alkitab tidak pernah menceritakan. Tertawa terbahak-bahak mungkin, tapi tanpa bisa ditahan selama berjam-jam. Kalau saudara percaya itu, saudara punya juru selamat dan Tuhan yang gila. Apakah memang saya benar bahwa saya mengatakan ayat itu berbicara tentang Yesus? Mari kita lihat konteksnya. Ibrani 1 ayat 9 tadi kan. Seluruh konteks bicara tentang Yesus saudara. Saudara mau baca dari awal boleh. Tapi saya kira cukup kita baca dari ayat 5 ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia pernah ia katakan,
anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jelas yang dibicarakan Yesus kepada malaikat yang tidak pernah katakan kata-kata itu. Tapi kepada Yesus dia katakan. Dengan ini dia mengkontraskan Yesus dengan malaikat. Karena kalau ada ajaran seperti Unitarian atau Saksi Yehova atau Advent yang mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael, itu konyol. Karena ayat ini dan selanjutnya justru mengkontraskan Yesus dengan malaikat, berarti dia pasti bukan malaikat. Sekarang kita lihat ayat 6-nya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dia itu siapa? Anaknya yang sulung, Yesus. Ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Malaikat itu pelayan. Ibrani 1:8, tapi tentang atau sebetulnya kepada anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi ini laki-laki tujuannya mengkontraskan malaikat dengan Yesus. Malaikat itu pelayan. Yesus punya takhta, disebut Allah, punya tongkat kerajaan, itu mengkontraskan. Jadi saudara, dari ayat 5 sampai dengan 8 kita sudah melihat ini bicara tentang Yesus yang dikontraskan dengan malaikat. Jadi ayat 9 ini pasti juga Yesus. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Tentu kalau dia dikatakan diurapi dengan minyak, itu bukan berarti dia digambarkan sebagai Allah. Tapi di sini dia sebagai manusia. Di sini dia memang sebagai Allah. Tapi di sini dia sebagai manusia. Melebihi teman-teman sekutumu, melebihi orang-orang Kristen yang lain, atau pelayan-pelayan manusia, pelayan-pelayan Kristen yang lain. Pengurapan Yesus melebihi semua. Masih teruskan ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dan baca terus. Ini masih tetap terus tentang Yesus terus sampai ayat 13 dan terusnya itu masih tetap tentang Yesus. Bagaimana ayat 9 itu bukan tentang Yesus. Jadi pada waktu orang-orang Toronto Blessing itu menggunakan ayat itu diterapkan kepada orang-orang yang terkena Toronto Blessing lalu tertawa tidak bisa berhenti. Mereka sudah salah gunakan ayat yang sebetulnya tentang Yesus. Sama sekali tidak bisa digunakan tentang orang Kristen ayat itu. Jadi di sini kita melihat penafsiran yang ngawur. Dan percayalah semua ajaran segila apapun bisa dicarikan ayat dasarnya. Pokoknya kita cukup kreatif dan cukup nekat ngobrak-ngabrik Alkitab yang adalah firman Allah. Pasti berhasil mendapatkan ayat dasar. Karena itu kita mesti sangat hati-hati dengan eisegesis. Kadang-kadang eisegesis itu kelihatan dengan menyolok seperti contoh-contoh yang saya berikan. Kadang-kadang sukar dilihat ini eisegesis atau bukan. Sekarang kita lanjutkan. Masih tetap Toronto Blessing. Dasar kedua yang digunakan adalah tertawanya Sarah. Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Nah saudara, kalau orang itu waras otaknya, tentu tidak akan mendapatkan ajaran atau praktek Toronto Blessing dari ayat seperti ini. Teks ini sama sekali tidak bicara ataupun berhubungan dengan Toronto Blessing. Karena dalam teks ini, Sarai tertawa secara wajar. Dia tertawa karena senang atas kelahiran Ishak. Ada alasannya. Ini tentu berbeda dengan tertawanya orang yang terkena Toronto Blessing. Karena orang-orang itu tertawa tanpa alasan. Jadi waktu itu saya ada videonya, tapi sudah rusak saya kira videonya.
betul-betul satu kebaktian di Semarang kalau saya tidak salah, salah satu gereja yang mempraktekkan Tonto Blessing, dan di video dari awal jemaat datang satu persatu naik tangga masuk tempat kebaktian, masih semuanya tertib. Ini kebaktian sungguh-sungguh ya. Lalu pertama puji-pujian dan sebagainya masih tertib. Lalu masuk dalam khotbah kalau tidak salah. Dan sedang pendetanya khotbah. Lalu mulai ada satu orang di paling depan. Keceguan tuh ya. Nah, saya tidak tahu kata keceguan ini bahasa Indonesianya apa. Pokoknya cukup. Ya, saya kadang-kadang kalau tidak tahu salah makan atau apa bisa seperti itu. Lalu mesti minum atau apa. Kadang-kadang agak lama baru hilang ya. Nah, tapi itu keceguan tanpa bisa berhenti. Lama dan terus menerus. Pertama satu, lalu sebentar lagi di dekatnya orang kedua, sama, keceguan lagi. Nular tambah lama tambah banyak. Lalu ada yang berdiri nari-nari, ada yang gulung-gulung di bawah. Saya katakan ini hurufiah, saya tidak melebih-lebihkannya. Akhirnya yang terkena hal itu kira-kira setengah gereja kalau tidak lebih. Dan akhirnya pendetanya berhenti khotbah karena itu terjadi pada acara khotbah. Dan dari lantainya jemaat naik ke podium itu ada tangga. Dia duduk di tangga itu berhenti khotbah. Saya tanya saudara, mungkinkah ini dari Tuhan? Tuhan melawat umatnya dengan cara mengacau balaukan seluruh kebaktian, menghentikan firman-Nya. Orang-orang yang percaya ini lawatan Tuhan betul-betul goblok lewat batas secara rohani. Tuhan itu mestinya memberkati kebaktian, memberkati acara firman, dan bukan mengacaukannya dan menghentikannya, apapun tujuannya. Jadi saudara, orang-orang itu ketawa tanpa alasan. Pada waktu mereka keceguan, juga keceguan tanpa alasan. Masa bisa ada berpuluh-puluh orang keceguan barengan dan tidak bisa berhenti? Dan betul-betul itu bukan bukan pura-pura keceguan, tidak. Mereka betul-betul tidak bisa menahan. Jadi kalau mereka mengatakan ini lawatan Roh Kudus, saya berkata itu lawatan setan. Jadi saudara, teks ini dipakai. Ini tertawa wajar. Kelahiran Ishak, dia senang, dia tertawa, dan pasti bukan terbahak-bahak menurut saya. Sangat berbeda dengan tertawanya orang yang terkena Tonto Blessing. Karena mereka tertawa, sudah terbahak-bahak, lama sekali, bisa kadang-kadang berhari-hari, dan tanpa alasan. Saudara boleh percaya, boleh tidak, berhari-hari saya katakan, tidak guyonan. Kegilaan seperti itu masih dibela, dipercayai. Itu buku pertama saya tulis tentang hal ini. Saya habisi argumentasi mereka semua. Karena semuanya atau out of context penafsirannya atau eisegesis. Terus terang ayat-ayat tertentu saya kaget waktu membaca. Kok kelihatannya benar? Tapi saya pakai buku tafsiran, saya baca, saya pelajari. Oh, ternyata out of context. Konteksnya sama sekali tidak bicara tentang hal itu. Jadi ini dua contoh ya, terkena dalam urusan Tonto Blessing di mana orang melakukan eisegesis. Tadi sudah Paul Yonggi, yang kedua tentang Tonto Blessing. Saya berikan contoh yang ketiga, saudara. Ajaran tentang geblak, tumbang dalam roh, selain in the spirit atau by the spirit atau apapun. Ini lagi-lagi saya percaya prakteknya ada duluan. Pendeta tumpang tangan, orang yang geblak.
Ada yang tumpang tangan satu deretan dari muka sampai belakang geblak semua. Benny Hinn di atas mimbar kebutkan jasnya. 200 pendeta yang sama-sama di atas mimbar geblak semua. Prakteknya ada dulu. Diserang oleh orang-orang Protestan. Dan mereka lalu cari-cari ayat. Untuk mendukung praktek yang sebetulnya sama sekali tidak Alkitabiah ini. Dan salah satu ayat yang pernah saya tahu mereka gunakan adalah Yohanes 18 ayat 6. Ini waktu tentara Romawi mau menangkap Yesus. Yesus tanya, siapa engkau cari? Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus yang maju ke depan, akulah dia. Lalu muncul ayat ini, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ambruk saudara mereka. Sebelum munculnya gerakan karismatik, dengan fenomena geblaknya itu, tidak pernah ada orang yang menafsirkan ayat ini dengan cara seperti itu. Tuhan geblakkan orang tunggang. Tetapi setelah fenomena geblak itu muncul, orang lalu cari-cari dasar Alkitab yang sebetulnya tidak pernah ada. Dan lalu dapatkan ayat ini. Lalu pandangan geblak itu atau praktek itu dimasukkan ke dalam into Yohanes 18 ayat 6 ini. Dan itulah eisegesis. Apa salahnya kalau ayat ini jadikan dasar dari geblak? Saudara, jangan cuma ayat ini ya. Di seluruh Alkitab tidak ada Tuhan menumbangkan atau geblakkan anaknya sendiri. Ini bukan anak kan. Ini tentara Romawi kok. Ini orang kafir kok. Nah kok diterapkan ke praktek mereka yang dimana yang tumbang itu anak Tuhan. Kata mereka, anak Tuhan. Dan lagi-lagi mereka, wah pengalaman yang ditekankan sama dia ya. Jadi mereka katakan, kamu tidak pernah mengalami, aku mengalami. Jadi yang mau diapakan, rasanya enak, dari Roh Kudus kok damai. Saudara, itu omong kosong. Pertama, ini adalah orang kafir. Bagaimana dicocokkan dengan teori mereka, Tuhan geblakkan anaknya sendiri. Kalau orang kafir digeblakkan ada, Raja Saul geblak juga. Banyak yang geblak orang kafir. Anak Tuhan geblak dalam Alkitab cuma ada 3 kasus. Daniel, Yeskel, dan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Tapi 3-3 itu geblak. Bukan karena Tuhan geblakkan mereka. Tapi karena mereka melihat penglihatan. Apakah melihat malaikat atau melihat penglihatan tentang Tuhan? Saudara, kita itu manusia. Secara alamiah, kalau kita mendapatkan penglihatan yang supranatural, apakah itu setan atau malaikat, apalagi Tuhan, kita tidak tahan, saudara. Kita begitu ketakutan. Lihat semua ayat-ayat yang orang melihat Tuhan dan sebagainya, semua ketakutan. Melihat malaikat juga ketakutan. Dan ketakutan itu bisa sedemikian parah sampai mereka paralyzed gitu ya. Lalu kayak orang lumpuh, ambruk, kehilangan kekuatannya, habis. Dulu saya di Malang, kos ya. Lalu di tempat kos saya itu ada satu anak yang ngerjai temannya.
Temannya itu pulang tengah malam. Dan anaknya itu, temannya dia itu pakai spray ya, putih. Lalu dikurungkan di atas dirinya. Lalu takut-takut dia gitu ya. Anak itu bisa, yang ketakutan itu bisa hanya dia ngomong tidak bisa, apapun tidak bisa. Saya juga pernah goda teman saya, teman kos juga. Ini anak kos-kos ini seringkali guyonan tidak karu-karuan kok. Di kamarnya dia itu ada 2 ranjang. Dan antar 2 ranjang itu ada celah kira-kira mungkin 50-60 cm. Nah dia cuma sendirian di kamar itu. Saya masuk ke dalam kamarnya pada waktu dia mandi. Dan saya sembunyi di bawah kolong ranjangnya. Dia selesai mandi, dia masuk ke kamar. Dia berdiri di antara 2 ranjang itu. Dia tidak tahu apa-apa, ada saya saudara. Tahu-tahu 2 kakinya dua-dua saya pegang. Kenapa saya pegang dua-dua? Saya takut yang satunya nendang saudara. Tidak sengaja atau nendang, saya kena tendang. Jadi saya pegang keras-keras dua-dua. Dia itu rebah ke ranjang satunya. Dan lihat saya sama seperti yang tadi ditakut-takuti. Tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, berdeli, tidak karu-karu. Jadi itulah orang yang ketakutan saudara. Bisa seperti itu. Baru mikir setan, belum betul-betul lihat setan saudara ya. Jadi kalau orang lihat setan, lihat Tuhan, lihat malaikat, lalu orangnya betul-betul paralyzed, lalu ambruk, kehilangan kekuatan. Itu memang jelas bisa. Tapi baca sendiri ya, cari sendiri dalam kasusnya Daniel, Yeskiel dan sebagainya itu. Tuhan bahkan berkata jangan takut dan bahkan ada yang dibangunkan, dikuatkan. Kalau dalam kalangan karismatik saya pernah lihat di Betani terjadi orang ambruk. Dibangunkan sama tetangganya, dimarahi sama pendetanya. Jangan dibangunkan, itu dari Roh Kudus kok. Jadi saudara, dalam seluruh Alkitab, orang Kristen yang digeblakkan cuma 3 kasus dan 3-3 karena melihat penglihatan. Jadi ayat mana yang mereka mau pakai sebagai dasar orang Kristen ya? Saya katakan orang Kristen geblak. Dalam praktek mereka, tidak ada penglihatan, tidak ada apa, orangnya geblak. Tuhan tidak gila banting-banting anaknya. Setan banting anaknya ada. Yang orang sakit ayan itu ya. Matius 17. Kadang-kadang dibanting ke tanah, kadang-kadang dibanting ke dalam air, kadang-kadang dibanting ke dalam api. Setan banting-banting anaknya bisa. Tapi Tuhan banting-banting anaknya. Tuhan tidak gila. Bagi saya saudara, semua gereja yang mempraktekkan geblak itu pakai okultisme. Semua pendeta yang bisa menggeblakkan orang, menurut saya, menggunakan kuasa gelap. Itu bukan kuasa Tuhan. Dan orang Kristen yang bisa digeblakkan oleh kuasa gelap, dia menurut saya adalah orang Kristen KTP. Yang sungguh-sungguh tidak bakal ngeblak. Ya sudah, tapi poinnya, mereka cari dasar. Dan banyak sebetulnya ayatnya. Tapi saya di sini cukup berikan satu contoh. Ini jelas-jelas eisegesis. Sama sekali bukan eksegesis. Lalu saya berikan contoh yang keempat. Ajaran anti predestinasi. Nah kalau yang tadi ini ajaran kuno-kuno. Yang ini ajaran baru saudara. Ya, dan saya mendapatkan ini dari kelompoknya GBIA. Suhento Liao, Stephen Liao, Andrew Liao. Dan semua anak buah mereka ikut-ikutan lalu menggunakan ayat-ayat ini sebagai dasar bahwa Tuhan tidak melakukan predestinasi.
Ada 3 ayat di dalam kitab Yeremia yang bunyinya kurang lebih sama. Kita baca saudara ya. Yeremia 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki dan anak-anaknya lelaki dan perempuan. Lalu mereka tekankan ini ya. Ini kan dosa saudara ya. Membakar ini dosa ya. Lalu dia katakan, ini suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Lalu Yeremia 19 ayat 5, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Lagi-lagi kalimatnya sama. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, ya ditambah sedikit. Dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Lalu di Yeremia 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom. Untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka. Dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku. Yakni hal melakukan kejijikan ini. Sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Saudara, bagaimana mereka menggunakan ayat ini? Mereka bilang, jadi menentang penetapan dosa ya. Predestinasi segala sesuatu termasuk penentuan dosa. Itu kepercayaan saya pada waktu debat dengan mereka itu dimunculkan. Dan mereka bilang, ini tidak pernah diperintahkan. Bahkan tidak pernah timbul dalam hatiku. Karena tidak pernah timbul dalam hatiku, bagaimana aku kok bisa menentukan itu bagaimana? Tidak pernah timbul dalam hatiku kok. Sebetulnya saudara, ayat ini sama sekali tidak ada urusannya dengan predestinasi. Saudara baca konteksnya, sama sekali tidak ada urusan dengan predestinasi. Apakah penetapan selamat atau penetapan binasa atau penetapan dosa, tidak ada urusannya. Dan artinya cuma sederhana. Ini memang suatu dosa. Persembahkan anak, apalagi kepada dewa, kepada Tuhan pun tidak boleh, saudara. Itu kan Abraham itu kan cuma diuji, saudara. Tapi betul-betul dipersembahkan tidak bisa. Membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan ini kepada dewa, itu dosa. Nah, Tuhan cuma mengatakan, aku tidak pernah perintahkan, malah aku melarang. Dan kalau dikatakan tidak pernah timbul dalam hatiku, tidak pernah terpikir untuk memerintahkan yang seperti itu. Ini tidak ada urusannya dengan ketentuan atau apapun, menetapkan atau predestinasi, tidak ada. Semua seperti itu. Dan saudara kalau tidak percaya saya, dan masih mikir bahwa penafsiran mereka mungkin, saya ajak saudara melihatnya, yang ini butuh bahasa Inggris saudara ya. Mari kita lihat Yeremia 7 ayat 31. Ini saya sudah siapkan semua, banyak Yeremia 7 ayat 31. Pertama-tama mari kita lihat tafsiran dari Adam Clarke. Mengapa saya pilih Adam Clarke? Karena Adam Clarke ini seorang Armenian garis keras. Tapi dia Armenian yang terpelajar, bukan seperti para beliau itu yang bagi saya cuma doktor abal-abal. Dengan penafsiran konyol ayat ini tidak pernah ada penafsir manapun, bahkan yang Armenian, lalu menjadikan ayat yang anti predestinasi atau anti penetapan dosa. Dalam penafsiran Adam Clarke tentang Yeremia 7 ayat 31, dia cuma mengatakan hal seperti ini, tidak ada pembahasan saudara. Tentang tidak pernah kuperintahkan, tidak pernah timbul dalam hatiku, itu tidak dibahas sama sekali. Kalau memang Armenian menganggap bahwa ayat ini dasar yang kuat untuk menghantam predestinasi, saya kok yakin Adam Clarke akan menggunakan. Tidak ada. Mari kita coba penafsir yang lainnya. Coba Jamieson, Fawcett, dan Brown. Dia membahas di sini. Commanded them not, tidak memerintah mereka.
Lalu di sini I forbid expressly. Aku melarang secara eksplisit. Tidak ada lagi saudara selanjutnya. Dia tidak menghubungkan juga dengan predestinasi atau apapun, tidak. Lalu coba kita lihat Albert Barnes. Ini reformatornya. Ayat 31. Tidak dibahas. Sampai di sini saja. Lalu dia lari ke ayat 32. Jadi kata-kata itu dianggap artinya sudah terlalu jelas. Tuhan tidak pernah nyuruh. Tidak terpikir dalam hatiku tuh tidak diartikan anti predestinasi sama sekali, tidak ada. Kita lihat penafsir yang lain. Karl Endelich. Ini dia bahas ya. Itu tidak pernah muncul dalam hatiku atau pikiranku. Ini untuk memperkuat kata-kata yang tidak pernah aku perintahkan. Hanya untuk memperkuat. Dia tidak mengatakan ini anti predestinasi. Dia tidak pernah memikirkan dosa dalam pikirannya. Jadi tidak pernah menentukan dosa. Tidak ada. Lalu Matthew Henry, coba kita lihat. Ini dia bahas ya. Allah mengatakan tentang ini bahwa itu bukan apa yang dia perintahkan. Dia tidak pernah merintahkan. Juga itu tidak pernah mestinya nih ya, masuk dalam hatinya. Yang bukan berarti tentang dia tidak memerintahkan mereka untuk menyembah Moloch. Tetapi dia tidak pernah memerintahkan bahwa penyembah-penyembahnya harus melakukan apa ekspansi, pokoknya pengeluaran, pokoknya pengorbanan sebesar itu. Jadi kalau saudara baca semuanya ya, tidak pernah masuk dalam hatinya untuk anak-anaknya dipersembahkan kepada dia dan sebagainya. Tidak ada apapun dia gunakan di sini untuk anti predestinasi juga. Cari buku-buku tafsiran yang lain saudara. Tidak ada satu yang menafsirkan lalu seperti para Leo ini tafsirkan. Dan lucunya senjata ini digunakan berkali-kali. Anak buahnya debat. Saya lupa lawan siapa, lawan MYM saya kira. Lawan Albert juga mungkin. Bolak-balik mereka gunakan ayat-ayat ini untuk menentang predestinasi. Ayatnya tidak bicara predestinasi, tetapi digunakan menentang predestinasi. Cara satu-satunya eisegesis. Pandangannya dipaksakan masuk ke dalam ayat yang sebetulnya tidak bicara apapun tentang predestinasi. Saya sudah selesai dengan pelajaran hermeneutik yang session 1. Jadi ada 6 bagian ya. 1A, B, C, D, E, F. Ya. Dan kita selesai dengan bagian 1. Dan selanjutnya saya akan mulai masuk dalam hermeneutik yang sesungguhnya. Kan pada pelajaran awal ini cuma basicnya, bahas Alkitab dan sebagainya, inerrancy. Tapi nanti hermeneutik 2 ini session kedua, mungkin akan saya bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Kita betul-betul mulai mempelajari prinsip-prinsip hermeneutik. Dan di sini kita mulai akan bisa melihat ajaran-ajaran yang salah karena saya memberikan banyak contoh. Jadi kita akan bertemu dan dalam ajaran yang akan datang tentang hermeneutik pasti akan lebih enak dalam mendengar karena
Ini betul-betul saya praktekkan. Dan saudara bisa melalui itu nanti bisa melihat. Tapi saya tekankan lagi ya. Saya mengajar hermeneutik bukan supaya saudara bisa menafsir sendiri. Tapi melihat tafsiran orang, seringkali kita nanti bisa melihat, oh tafsirannya dia sudah bertentangan dengan rumus atau prinsip hermeneutik yang ini, prinsip yang itu, sehingga pasti salah. Jadi itu yang saya kendaki. Sampai di sini pelajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.